Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimis shalah innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Shadaqallahul azim. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati Ketua DKM Masjid Al-Ikhwan dan juga segenap pengurusnya. Mudah-mudahan semuanya senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah panjangkan umurnya, Allah luaskan rezekinya, sukses selamat dunia dan akhiratnya, amin ya rabbal alamin. Wa akhirna kiram Bapak Ustaz Afifuddin, Bapak Ustaz Naim, yang keduanya juga mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah panjangkan umurnya, Allah luaskan rezekinya, sukses selamat dunia dan akhiratnya, amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin wal hadirat yang kesemuanya mudah-mudahan dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berbicara tentang salat, ya, salat itu diwajibkan dalam bentuk yang paling sempurna, ya. Paling sempurna, paling bagus, paling baik. Di dalam salat itu ada satu bentuk pengagungan, ya, seorang hamba kepada Tuhannya. Jadi salat itu adalah satu media komunikasi seorang hamba kepada Tuhannya. Kalau sudah berbicara tentang salat, dari gerakan ibadah yang namanya salat sudah terjawab tuh, Pak. Semua tentang persoalan hidup, ya. Kalau kita berdoa tentang permohonan untuk berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari yang namanya fitnah kehidupan, ujian, cerita tentang kehidupan, ya udah pasti jawabannya adalah salat. Fasbir wa qimis shalah. Jadi di dalam salat apa yang pertama kali kita ucapkan? Ini udah kejawab semua. Allahu Akbar pada takbiratul ihram. Allah Tuhan yang maha besar. Sebesar apapun ujian hidup yang dihadapi oleh seorang hamba, itu bisa tuntas karena kita punya Allah Tuhan yang maha besar. Dalam gerakan sholat, setelah takbiratul ihram, takbir intiqal, setiap gerakan sholat selalu kita melafadzkan kalimat Allahu Akbar. Ya. Nanti juga kalau kita berbicara tentang perlindungan kematian kita, nanti ketika kita masuk ke alam kubur yang ditanya apa? Man rabbuka, siapa Tuhanmu? Allahu Rabbi. Kenapa? Karena kita seringkali menawarkan kalimat Allah. Ketika kita ruku, pembelajaran tentang ruku kita maksudnya apa? Maknanya apa? Enggak boleh sombong, ya. Yang kaya enggak boleh sombong dengan kekayaannya, yang punya ilmu enggak boleh sombong dengan keilmuannya, yang punya jabatan, punya pangkat, punya kedudukan enggak boleh sombong dengan kesemuanya itu. Ruku kita diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, nunduk. Sami Allahu liman hamidah. Setelah kita mengagungkan Allah, semua bentuk ucapan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala kita buktikan dengan satu gerakan yang namanya sujud. Menempelkan kening kita
jidat kita, kepala kita kepada tanahnya Allah Subhanahu wa taala, buminya Allah Subhanahu wa taala. Bentuk dari sebuah pengabdian, bentuk dari sebuah ketaatan seorang hamba kepada Tuhannya. Sempurna, Pak. Belajar dari sholat aja kita udah sempurna, sudah bagus, sudah baik. Dalam sholat ada yang namanya kalimat tahmid, dalam sholat ada yang namanya kalimat tasbih. Yang di dalam sholat juga ada kalimat rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bentuk pengabdian seorang hamba, bentuk ketaatan seorang hamba kepada Tuhannya adalah sholat. Ya, kita tarik lagi pembelajaran kita seperti kemarin. Ketika kita diperintahkan oleh Rasulullah SAW menghadapi cerita tentang kehidupan, maka dengan sholat kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari yang namanya perkara ujian hidup. Disuruh kita, diperintahkan, disunahkan bahkan kita untuk menghafal yang namanya ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Dialah Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang mengurus makhluknya, terus menerus makhluknya diurus. Matahari diurus sama Allah, bulan diurus sama, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak tahu panasnya matahari berapa? Itu kalau nggak dijaga oleh 7 atau bahkan 9 malaikat Allah tembus langsung ke bumi, Pak. Ini semuanya udah literatur yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Dialah Allah yang maha berdiri sendiri, dialah Allah yang terus-menerus mengurus makhluknya. Kalau kita mengaku diri kita adalah hambanya Allah dan kita mengaku adalah makhluknya Allah, maka sudah sepantasnya kita mau diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Allah Tuhan yang tidak pernah ngantuk, Allah Tuhan yang tidak pernah tidur. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Dialah Allah yang memiliki kerajaan langit dan bumi. Yang ngatur, yang ngurus, yang menguasai langit dan bumi, termasuk di dalamnya adalah makhluk-makhluknya. Kita manusia ada di dalamnya. Kalau kita nggak mau diatur sama Allah, ya pertanyaannya Pak, mau keluar dari buminya Allah, mau tinggal di mana kita? Kita sudah dapat udara yang bebas, gratis semuanya, oksigen kita bisa hirup, ya kita bisa bernapas, bisa makan, bisa minum, semuanya bentuk dari karunia Allah. Udah semua yang baik-baik itu datangnya dari Allah. Ya, kita udah pernah belajar ma'asobaka min hasanatin fa min Allah. Dari apa yang baik, semua yang baik, rezeki, nikmat, karunia yang baik-baik datangnya dari Allah, fa min Allah. Wa ma'asobaka min sayyi'atin fa min nafsik. Adapun yang buruk-buruk, kejelekan, musibah, bencana, malapetaka, penyakit, wabah, semuanya datang dari siapa? Fa min nafsik, dari diri kita secara pribadi. Kenapa? Karena nggak mau diatur sama Allah. Waktunya malam dia istirahat, jangan nongkrong, jangan begadang, ya Pak. Datangnya malam untuk apa, Pak? Untuk diberikan waktu kita istirahat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bangun pagi-pagi, yang biasa bangun jam 2, jam 3 tahajud di dalamnya. Biasa salat subuh dulu diatur kita sama Allah. Bentuk pengabdian, bentuk ketaatan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi. Allah Tuhan yang maha menguasai, Tuhan yang maha mengatur segala bentuk makhluk yang ada di dalam kehidupan dunia dan akhirat nanti. Ya, yang ada di atas langit dan atas bumi. Man dalladzi yashfa'u 'indahu illa biiznihi. Kalau kita nggak minta tolong sama Allah, mau minta tolong sama siapa? Bentuk syafaat di sini maknanya adalah pertolongan yang didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Illa biizni. Pertolongan itu datang karena kehendaknya Allah, karena hadirnya Allah dalam diri kita. Dalam lafaz salat kita gunakan tuh iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, hanya kepadamu ya Allah kami mohon pertolongan. Berapa kali kita ucapkan lafaz ini? 17 kali. Belum pada bacaan di luar sholat.
Kita minta tolong sama Allah didahului dengan kita, bentuknya adalah ibadah, bentuknya adalah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Dialah Allah Tuhan yang Maha tahu tentang apa yang ada di depanmu, tentang apa yang ada di belakangmu. Maknanya apa? Kehidupan kita di masa depan hanya Allah yang Maha tahu. Kehidupan kita nanti, ya, bahkan yang sudah kita tinggalkan, yang akan kita lalui nanti, hanya Allah yang tahu. Kita makhluk nggak bisa berbuat apa-apa. Kalau bahasa kita jangan songong udah ngertiin aja Allah yang Maha mengetahui kita, Allah yang Maha mengatur kita. Seorang suami tahu istrinya adalah milik Allah, maka hormati, muliakan istrinya. Seorang istri pun demikian, dia suamiku adalah miliknya Allah, diatur sama Allah, dijaga sama Allah. Ya, hormati, patuhi, taati, selesai. Apalagi ini kan yang bikin kacau kita sendiri, Pak. Istri udah capek-capek diomelin, suami baru pulang kerja diomelin. Ya Allah, ditanya bapak dari mana, bapak mau kemana, kepo. Bini sekarang jadi banyak persoalan, lihat Pak HP-nya, lihat chatnya, lihat WA-nya. Jadi persoalan nggak? Udah semua masing-masing kita punya tanggung jawab. Mau apa lagi? Ya, wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Ya, kita ini nggak pernah bisa tahu tentang ilmunya Allah. Wa wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Allah memiliki kursi. Ya, makna kursi di sini adalah Allah memiliki pengetahuan yang maha luas. Allah memiliki kekuasaan yang maha luas. Wala ya'uduhu hifzuhuma wa huwal aliyyul azim. Dia tidak berat, ya, memelihara kita, mengatur semua makhluknya, dan dialah Allah, Tuhan yang maha tinggi, Tuhan yang maha besar. Udah cukup pelajari itu ayat kursi, hafalin. Jadi ketika kita menyimpang di jalan Allah, ketika kita keluar dari aturan Allah, kembalikan hati kita. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ada remnya, Pak. Ya. Jadi ketika kita melafazkan kalimat doa perlindungan di akhir tahiyat kita, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Ini udah kita pelajarin semuanya. Tinggal satu, ya, tinggal dua. Cerita tentang kematian, ujian kematian, dan ketemunya Dajjal. Ya, kita berlindung kepada Allah dari yang namanya azab api neraka jahanam. Kita berlindung kepada Allah dari apa? Dari perkara azab kubur, dan kita berlindung kepada Allah dari yang namanya fitnah kehidupan dunia. Jadi secara global tuh kita udah dikasih ujian, Pak. Ya, semua kita diuji sama Allah. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah, dan kalian akan kami uji dengan kebaikan, dengan keburukan kalian kami uji, dengan kebaikan kalian kami uji. Untuk apa? Wa ilaina turja'un. Kembali lagi kepada Allah. Yuk salat. Taubat, istighfar. Ya. Paham enggak kira-kira sampai di sini? Insya Allah. Wa min fitnatil mahya. Kita minta perlindungan kepada Allah, minta penjagaan dari yang namanya fitnah kehidupan dunia. Jadi secara global, Pak. Ya, ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba tidak lain maksudnya Allah apa? Dia beluakum ayyukum ahsanu amala. Allah akan memilih siapa di antara kita yang paling baik amalnya. Intinya apa? Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah cinta sama orang-orang yang senantiasa berbuat kebaikan. Bapak baik, ibu baik, anak baik, insya Allah semuanya beres baik. Kumpul di dunia dengan kebahagiaan, kumpul di akhirat di dalam surganya Allah dengan kebaikan pula dan kebahagiaan. Insya Allah kalau kita tunduk patuh kepada jalannya Allah Subhanahu wa taala. Kita dulu pernah belajar belum nih? Insya Allah, ya, ketika Nabi Allah Ibrahim alaihissalam membangun pondasi Ka'bah bersama dengan Ismail, di sana Allah Subhanahu wa taala lewat lafadznya, lisannya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam minta, ya, Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Minta tuh doa, ya Allah, jadikanlah kami adalah orang-orang yang tunduk
tunduk patuh kepadamu ya Allah, dan jadikanlah semua mereka orang-orang yang beriman kepadamu ya Allah, keturunanku min dzurriyyatihim bi imanihim, adalah orang-orang yang senantiasa tunduk patuh kepadamu ya Allah. Ini kita udah didoain ya, walaupun perantara doanya lanjut tuh, wa asbihim rasulam minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Nabi Allah Ibrahim minta utusan, minta seorang rasul yang diutus oleh Allah. Siapa dia? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang menyampaikan ayat-ayat Allah, yang menyampaikan hikmah, menyampaikan sunnah-sunnah Nabi. Ya, kita udah diajarin sama Allah, didoain sama nabi-nabi Allah, Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya dalam tahajud atau dalam tahiyat, kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Terus Nabi Muhammad disebut. Secara global, kembali lagi, kita itu diuji oleh Allah dengan segala macam bentuk ujian, dan ujian ini adalah musibah, Pak. Jadi kalau kita tarik kesimpulan dari seluruh rangkaian pembelajaran kita kemarin, kita itu kena musibah semuanya. Musibah maknanya adalah ujian. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan orang-orang ya, alladzina idza asabathum, apabila dia mendapati musibah, ujian ya, yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dia kembalikan. Qalu, mereka berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami datang darimu ya Allah, dan kami akan kembali kepadamu ya Allah. Secara global kita ambil musibah itu 4 sebenarnya, Pak. Yang pertama, Bapak akan dihadapi oleh musibah yang namanya musibah dunia. Ya, Bapak nggak punya duit, cerita tentang dunia. Bapak banyak utang, cerita tentang dunia. Musibah dunia itu. Rumah tangga berantakan, hancur, musibah dunia itu. Bapak diuji dalam kehidupan dunia oleh anak, musibah itu. Diuji dengan istri, musibah itu. Diuji dengan mobil hilang, bisnis hancur, apalagi. Ini namanya musibah dunia. Ini perlu kita klarifikasi. Jadinya secara global kita ambil tuh semuanya. Bahasanya akumulasi, kesimpulan yang dimaksud di dalam ujian yang kemarin. Ujian atau musibah dunia, semua kita akan merasakannya. Kenapa? Dia beluakum ayyukum ahsanu amala. Yang kedua, musibah apa lagi yang kita akan hadapi? Musibah nafsu. Nafsu, Pak. Punya nafsu enggak? Ngaku aja, punya nafsu. Jangan persepsinya awas. Nafsu ini luas ya. Nanti ujungnya syahwat. Nafsu itu adalah bentuk keinginan. Rumah tangga akan hancur ketika kebutuhan sudah dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantas kemudian nih suami istri, orang tua, anak punya keinginan. Punya nafsu. Udah punya rumah 1, pengen punya rumah 2, kredit jadi punya Udah punya motor 1, pengen punya motor 2, punya Siapa yang bikin kacau? Kita sendiri. Nafsu, Pak. Musibah dalam bentuk nafsu. Lebih pangkalnya adalah, lebih banyak masalahnya adalah nafsu syahwat. Berapa banyak rumah tangga yang hancur karena ada perselingkuhan di dalamnya. Ujungnya dia zina kepada Allah Subhanahu wa taala lewat wanita-wanita yang tidak dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah summa nauzubillah. Musibah dunia, musibah nafsu. Musibah yang ketiga apa? Akal. Nih Pak, akal kita sudah mulai diganggu karena adanya kebutuhan dunia, karena adanya keinginan hawa nafsu, maka akal kita akan bekerja di sana. Oh, tetangga kok kerjanya begitu, tapi dia punya banyak rumah. Oh, tetangga kerjanya gitu, mobilnya kok mewah, anaknya bisa sekolah di sekolahan yang mahal. Akalnya mulai bekerja. Mendingan gua korupsi. Mendingan apa? Ngerampas hak orang lain, maling, jamret. Nauzubillah min dzalik. Akalnya udah nggak bisa dipakai. Kalau kita sadar, lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Aku ini milik Allah, diatur sama Allah. Kalau mau hidup baik, ikuti aturan Allah. Awas, akal kita bekerja loh Pak. Ya.
Tuh kalau kita tarik lagi kesimpulannya, kenapa manusia itu dikatakan? Kalau kata baginda Rasul pernah ditanya, ya Rasulullah, man a'budun, siapa sih ya Rasulullah manusia yang paling ibadah? Adalah orang-orang al-aqli, yang punya otak, yang punya akal. Kita dikasih hidup, kita dikasih makan, kita dapat minum dari Allah, menghirup udara bebas. Akalnya nggak dipakai, disuruh sholat, kabur, azan, kabur. Nauzubillah min dzalik. Kurang ajar nggak manusia kayak gini? Kurang ajar nggak saya tanya? Akalnya nggak dipakai, Pak. Ya, udah nikmat hidup di alam dunia, disuruh ibadah, disuruh sholat, kabur. Ya berangkat sholat ke masjid, apa susahnya sih? Nanti baru ngerasain, Pak, kalau sakit, udah tua, sakit, nggak bisa berangkat ke masjid. Lihat ya, penyesalannya yang pernah saya kata, Rabbi laula akhrani ila ajalin karim fasaddaqa wa akum minas salihin. Ya Rabb, tangguhkan kematian saya ini nanti. Untuk apa? Sedekah, mau sedekah, apalagi wa akum minas sholihin. Kami pengen jadi orang soleh ya Allah. Mau mati itu. Mau Bapak sadar waktu mau mati? Apa mau sadar ketika masuk ke dalam neraka? Kita udah belajar ya. Bentuk penyesalan ahli neraka. Ya. Rabbana amatana snataini wa ahyayna natasnataini fantarabna bi junubina fa hal ila khurujin min syabil. Nah, orang yang udah bikin salah, banyak dosa, masuk neraka, pengen tobat, ya, nyesalnya di dalam neraka. Ya Allah, Engkau telah mematikan kami 2 kali, Engkau telah menghidupkan kami 2 kali. Fa'tarabna bijunubina, kami sadar ya Allah, kami telah berbuat salah, udah berbuat dosa ya Allah. Fahal ila khurujim min sabil, maka jalan keluar yang mana ya Allah? Dari pintu neraka-Mu ya Allah, agar kami keluar dari pintu neraka. Udah telat ya Pak. Ini kita masih hidup, masih sadar, makan masih enak. Makan sate berapa tusuk bisa? 20 tusuk masih sanggup? Oh nikmat loh Pak. Oh dengan ibu-ibu udah geleng. Pade 5 tusuk masih kuat. Sate kambing masih kuat. Nikmat loh Pak itu ya, insya Allah. Lantas apalagi setelah musibah dunia, lantas kemudian musibah nafsu, datang musibah akal. Nih akal kita lagi normal nih. Lantas kemudian yang keempat musibah agama. Apa musibah agama? Saya perhatiin orang-orang yang sholat kok banyakan orang miskin, orang yang nggak punya. Ya betul nggak? Ngapain tunggang tungging? Iya nggak? Agak hidup kagak jelas-jelas, kayak kagak. Udah pernah digituin Pak? Kalau saya ada orang yang berani ngucap ke saya gitu, gampang Pak. Tinggal kita balikin. Iya, lu bisa jalan aja karena Allah, bisa minum karena Allah. Ngejek orang yang sholat lagi. Kayak kagak Pak kita sholat. Pikirannya udah terganggu, agamanya diganggu. Cina kaya, ya. Nggak sholat, dia nggak punya iman sama Allah, dikasih kekayaan, bentuknya istidrak Pak, dikasih di dunia, diamprokin di dunia, nanti di yaumil qiyamah nggak ada lagi cerita tentang kenikmatan hidup di alam syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas Pak ya? 4 musibah, 1 musibah dunia, tuh banyak ceritanya tuh. Terus kedua musibah nafsu, hati-hati nih musibah nafsu. Ya jangan pengen punya ini, punya itu, punya bini 1 soleha, boleh dong nambah Pak Ustaz? Silakan. Ya nafsu diturutin gak kelar-kelar Pak. Yang paling bagus adalah nafsu mutmainnah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Nafsu yang paling bagus. Ya, nafsu dunia apa? Musibah dunia, musibah apa? Musibah nafsu, musibah akal, musibah agama. Cina kaya nggak sholat, udah keluar murtad, keluar dari agamanya Allah, ingkar dia, nauzubillah summa nauzubillah. Dapat apa nanti? Dunia belangsak, akhirat insya Allah belangsak orang macam kayak gini.
Ya, na'udzubillah. Hati-hati dengan 4 musibah itu, Pak. Pembelajaran kita hari ini, fasbir wa qimis sholata li zikri. Sabar dan ingatlah dengan salat kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedikit lagi masuk kita pada doa yang berikutnya. Ya, setelah kita berdoa berlindung kita kepada fitnah kehidupan, maka datang tuh yang namanya fitnah kematian. Fitnah maknanya apa, Pak? Ujian. Kita basic awal, walaupun sudah belajar diulang lagi biar kita sadar nih. Kira-kira bakal mati nggak? Siapa yang mau mati duluan? Ada nggak? Ada nggak cerita orang mati kembali ke dunia? Nggak ada. Kalau ada yang mati cerita lagi, insya Allah beres nih orang-orang yang hidup di alam dunia. Innaka mayyitun, sungguh kamu Muhammad mati. Wa innahum mayyitun, semua kalian mati. Udah pasti itu. Kalau Nabi yang sempurna aja mati, orang kaya mati, apalagi orang miskin model kayak kita bakalan mati. Ampok, sakit, gak punya duit, banyak utang, mati cepet. Ya nggak, Bu? Dia bukan nyumpahin, dia udah cerita. Innaka mayyitun, sungguh kamu Muhammad mati. Pasti mati kamu Muhammad. Wa innahum mayyitun, semua kalian pasti mati. Siapa di antara kita yang mau kekal hidup abadi di alam dunia? Kok mau lama hidup di dunia kok? Nggak mau, oke. Ya, wa ma ja'alna li basyarin min qablikal khulda afa in mitta fahumul khalidun kullu nafsin za'iqatul maut. Tidak satupun manusia yang aku hidupkan dengan kekal abadi, kata Allah, sebelum kamu Muhammad hadir. Artinya apa? Sebelum Nabi datang udah banyak orang yang mati. Apa imitta fahumul khalidun? Apakah sesudah kamu mati Muhammad, adakah manusia yang bisa hidup kekal abadi? Kullu nafsin za'iqatul maut. Sebelum Nabi banyak yang mati, sesudah Nabi hadir banyak yang mati. Kullu nafsin za'iqatul maut. Semua kita akan merasakan yang namanya mati. Kalau Bapak mau hidup kekal abadi, silakan. Ya, Bapak hidup sekarang. Wih, semua jamaah udah pada mati. Bapak sendirian, warga udah pada mati. Besok lapar, mau makan nasi uduk. Tukang nasi uduk mati. Tukang lontong sayur, udah mati. Mau ke pasar udah gak ada yang dagang, udah pada mati. Gak makan, mati juga gak? Mati juga. Insya Allah kita matinya husnul khatimah. Qul, katakan Muhammad, ya, Nabi ditanya sama Allah, innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum tsumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fa yunabbiukum bima kuntum ta'malun. Qul, katakan Muhammad, yang kamu lari dari peristiwa yang namanya mati. Ini bahasanya maknanya bukan lari kabur, ya, menghindar dari peristiwa yang namanya kematian. Ada nggak yang sanggup lari kalau udah mati mau datang? Fa idza ja'ajaluhum la yasta'inu. Fa idza ja'ajaluhum, tidak akan apabila ajal telah datang, maka dia tidak akan bisa dimajukan, bisa dimundurkan. La yastaqdimun. Enggak bakal bisa maju, enggak bisa, udah waktunya mati. Makanya Nabi ditanya, Qul, katakan Muhammad, innal mautal ladzi tafirruna minhu, yang kamu lari dari peristiwa yang namanya kematian, fa innahu mulaqikum, maka kamu akan berjumpa dengan itu yang namanya kematian. Semua kita akan berjumpa. Ya, basic ilmu tentang kematian, Pak, biar paham semuanya dah. Ya, kalian semua akan merasakan ketemu sama yang namanya mati. Fa innahu mulaqikum tsumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah, dan kalian akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang maha nyata, Tuhan yang maha gaib. Untuk apa? Fa yunabbiukum bima kuntum ta'malun, dan kalian akan mempertanggungjawabkan semua rangkaian amal perbuatan selama hidup di alam dunia. Nih nanti Bapak mau mati, cengap aja, ikut tuh Pak, mata ke atas ke bawah, ngelihat apa Pak? Ngelihat amal perbuatan, Bu. Pernah nyolong duit suami, kelihatan Bu, kelihatan. Ya, suami pernah selingkuh, kelihatan. Perempuannya tuh dinampakin. Nauzubillah min dzalik.
Allah karim. Fa yunabbiukum bima kuntum ta'malun. Kalau Allah udah bilang begitu, maka aku perlihatkan apa yang menjadi amalmu waktu hidup di alam dunia. Dilihatin waktu mau mati, Pak, Bu. Ya, bentuk amal perbuatan kita akan diperlihatkan. Mau apa lagi? Sekarang kita masih hidup, ikutin aturan main Allah, berbuat baik. Innallaha yuhibbul muhsinin. Allah cinta sama orang-orang yang berbuat kebaikan. Ujiannya di mana? Ujiannya ketika Bapak mau mati nggak bawa iman, adalah ujian yang paling besar. Makanya seringkali ketika dikatakan oleh Rasulullah SAW, tajdidul iman, perbaikilah imanmu. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana caranya? Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah olehmu, zikir yang paling baik dalam bentuk tajdidul iman adalah kalimat la ilaha illallah. Dan to be continue. Besok lagi kita cerita tentang bagaimana keadaan orang yang mau mati. Ujiannya apa aja, ya. Udah sampai di situ dulu Pak ya. Kalau dihabisin semua sekarang waktunya cukup anehnya. Izin mohon ridho, mohon ikhlasnya. Ya Pak Ustadz kok keras dalam penyampaian. Udah biarin aja deh. Gayanya udah memang gini. Habis kalau nggak keras ya tidur Pak. Betul nggak? Biarin. Yang penting biar kupingnya biar terbuka, hatinya biar ngablak, bisa kebuka, bisa terima hidayah Allah. Memang urusan hidayah adalah Allah. Ya Allah yang punya. Saya cuma tugas menyampaikan. Bapak nggak terima, alhamdulillah, silakan, ya kan. Diterima, wah syukurillah, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah. Mudah-mudahan kita diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terus Allah bimbing, terus Allah kasih hidayah buat kita, diatur kita sama Allah, mau turut patuh tunduk pada Allah Subhanahu Wa Taala hingga pada akhirnya selamat dunia dan akhirat kita. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين استغفر الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من شهادتك والنار اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجاملنا بالعافية في الدين والدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih, mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.